Bertemu kembali dalam Renungan Harian Klasis atau RHK. Salam sehat dan sukacita bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan dengan tema "Ini moto hidupku, apa moto hidupmu?" yang didasari dari Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian sabda Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat gereja-gereja seklasis Semarang Timur, moto hidup atau sebuah slogan itu nampaknya berguna sebagai contoh dalam sebuah lembaga, misalnya dunia otomotif. Kita mengenal slogan-slogan seperti misalnya kalau merek sepeda motor Yamaha pasti ada slogannya seperti Yamaha nomor 1 di dunia. Tak kalah pula pesaingnya yaitu dari Honda juga memiliki slogan, bagaimanapun Honda lebih unggul, dan sebagainya. Banyak slogan-slogan. Demikian pula dalam dunia makanan kita juga banyak mengenal slogan kecap nomor 1 dan sebagainya. Ini yang pertama dan sebagainya. Sebuah slogan ternyata walaupun hanya sederhana, walaupun hanya untaian kata, tetapi bisa memberikan kekuatan semangat untuk dikerjakan. Demikian pula Rasul Paulus ketika menulis kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang menderita fisik yang luar biasa. Di satu sisi dia di penjara, namun penjara hanya sempat membatasi gerak, tetapi tidak dapat menghancurkan pengharapan dan sukacitanya di dalam Kristus. Bahkan Paulus dengan tegas menyatakan bahwa penderitaan pun adalah karunia. Rasul Paulus di kota Filipi adalah kota yang merupakan jajahan Roma yang cukup penting di Makedonia. Terletak pada jalur antara jalan Egnatia, jalan raya satu-satunya yang menghubungkan antara timur dan barat. Selain sebagai daerah penghasil emas, sejarah kota Filipi cukup membanggakan. Nama Filipi berasal dari Filip kedua, ayah Alexander yang agung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak heran banyak pendatang dari Italia menetap di Filipi, membuat kota ini berkembang cukup pesat menjadi kota yang besar dan kota yang cukup strategis untuk penginjilan Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, problem itulah fakta yang dihadapi Paulus.
Dia terkurung dalam penjara, namun ada kerinduan untuk terus memberitakan Injil. Dalam kondisi yang terpenjara, yang terkurung dan memendam kerinduan, muncul pilihan bagi Paulus. Mau hidup boleh, mati pun tak segan. Bahkan mati bagi Paulus justru menguntungkan karena berarti akan diam bersama Kristus. Tetapi kemudian dia ingat bahwa masih perlu baginya untuk tinggal di dunia karena Injil dan jemaat. Akhirnya Paulus yakin bahwa untuk sementara dia harus tetap perlu tinggal di dunia agar jemaat Tuhan makin maju dan Injil terus disebarluaskan. Bagi Paulus, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Rasul Paulus yang memiliki slogan atau moto hidup, Kristus dimuliakan baik oleh hidup maupun matiku. Dan Rasul Paulus dikuatkan oleh moto hidupnya dan mampu mengupayakan hidupnya menjadi berkat dan penginjilan hingga sampai saat ini seperti yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita pun kadangkala memiliki sebagian moto dari Rasul Paulus. Kita sering mengatakan kita beruntung memiliki Kristus karena besok kalau mati suatu keberuntungan ikut Tuhan. Tapi sebenarnya itu moto yang sebagian dari Rasul Paulus. Namun sering kita melupakan lanjutan dari moto itu. Mati adalah keberuntungan, tapi hidup adalah bagi Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah moto Rasul Paulus juga kita kembangkan, kita teruskan? Apakah hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Kristus? Rasul Paulus sudah membuktikan hidupnya untuk Kristus. Maka marilah hidup kita kembali kita hayati, hidup menjadi berkenan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati hidup kita.